Shalom. 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 Mari sandang berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Mungkin yang di depan, yang di belakang boleh maju ke depan. Yang di belakang, ayo boleh maju ke depan, sini masih kosong yang di depan. Yang di belakang, ayo Bu Yuli, ada Kak Damai, boleh maju ke depan yuk. Selamat datang di rumah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Semangat antusias, amin. Amin. Semangat antusias, amin. Amin. Berikan salam kiri kanan depan belakang. Katakan semangat antusias. Semangat antusias. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Nih belum ada semangatnya nih. Siap memuji Tuhan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Atas kebaikan Tuhan. Atas anugerah-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami memuji nama Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan hadir tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur pada depan Tuhan. Karena ada yang begitu baik. Kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak dipuji. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Karena Allah yang hidup. Jiwa kami sungguh haus kepadamu Tuhan.
Jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Ya Allah, Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang ku bersyukur, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sumber pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan, karena Kau yang layak disembah, tiada yang Kau yang seperti. layak ditinggikan. Kau penolong bagi setiap kami, Kau sumber pengharapan, Kau sumber hanya Engkau Tuhan pujian kami, hanya Engkau Tuhan penyembahan kami. Bola pusat penyembahan kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia. Bagi Dia segala pujian,
Bagi Dia sembah dulu. Bagi Dia sembah dulu. Hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Untuk selama-lamanya. Bagi Dia raja dan segalanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Candangnya berdoa Sefa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya puji-pujian kami yang kami persembahkan itu boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Akhirnya Tuhan kami satukan hati kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya bangsa kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin dipulihkan. Amin. Semakin hari semakin sehat. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kiranya dijauhkan dari segala mara bahaya dan celaka. Amin. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala konflik ya Tuhan. Bangsa Indonesia bersatu. Saling mengasihi. Saling bergandengan tangan. Saling bahu membahu. Saling tolong menolong ya Tuhan satu dengan yang lain. Kami juga membawa Tuhan setiap para pemimpin bangsa Indonesia. Dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Amin. kemampuan untuk memimpin bangsa Yes. Indonesia dengan benar. Setelah bertanggung jawab, terlebih lagi hati takut akan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera, adil, makmur rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya bangsa Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia dibenarkan bagi Tuhan. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan dalam Yesus, dalam kebenarannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu saat ini sedang beribadah. Tuhan hadir nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani.
Biar setiap pelayanan yang sungguh-sungguh memberkati, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun berada saat ini sedang beribadah. Kiranya sungguh-sungguh mempersiapkan hati, roh, dan jiwa untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan Ibu Gembala kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan mampukan untuk menggembalakan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Dengan penuh kasih, penuh ketekunan. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa memenuhi gereja kami ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kemanapun hamba melangkah Tuhan buat beruntung. Apapun yang kerinduannya Tuhan buka jalan. Tuhan berkati anaknya Priski di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dari anak-anak, teen, pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Berikan kesehatan, kekuatan. Semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap kami. Setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Terima kasih Tuhan, berkati komsel-komsel Tuhan. Biar kembali bangkit, kembali semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan program-program gereja Tuhan. Sepanjang minggunya di dalam tangan Tuhan. Kau yang beracara. Semua boleh berjalan dalam seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan urapan-Mu atas guru-guru sekolah minggu. Tuhan mau pakai dengan penuh kuasa-Mu. Untuk dapat membimbing, menuntun anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka menjadi anak-anak yang sukses Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Sudah terima semua persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami bawa korban syukur kami di depan Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadir. Nyanyi besarkan agungnya mana. Kemudian jumlah sangka kala musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati akan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadap, angkat tanganmu, dengan pujian. Kemudian jumlah sangkakala musik dan tarian. Amin. Semua
gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian bersuka di hadirat. nyanyi besarkan agung namanya. Musik dan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Karena sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Karena Yesus Kristus Allah. Mari yang di atas boleh banget berdiri. Pencipta segalanya. Datang sujud di hati. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi sama-sama tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai timur nama Yesus disanjung tinggi. Hey. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Nama siapa? Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, sama-sama tangan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin.
dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak ada pengharapan, Engkau datang kepada kami. Engkau beri kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu adalah selalu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Nah, sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Adalah sandaran bagi setiap kami, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu yang kami andalkan Tuhan, satu-satu yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan satu-satunya yang ku andalkan. Mari sidang jemaat yang dengan berdiri, dan akan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Semua Tuhan adalah satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang kuat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan adalah Tuhan satu-satunya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemberi. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya. Oh Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semuanya karena pemurahan-Mu. Sekarang Tuhan kami mengeluhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pedoman bagi hidup kami. Kami berjalan. Terima kasih Tuhan. Buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, sungguh sukacita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian setelah lama ya berjumpa. Ketemunya cuma di acara Sapa Guyuban ya. Oke, haleluya. Saudara, hari ini tema yang diberikan adalah mengenai rancangan Allah atas manusia. Ya. Saudara, saudara percaya bahwa saudara adalah dalam rancangan Allah? Ya, kita semua ada dalam rancangan Allah. Ya. Dan kita bukan diciptakan kebetulan. Karena ada banyak orang bilang, saya ini salah tempatnya. Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya dilahirkan di zaman ini? Dan merasa dirinya salah, Tuhan menempatkan salah. Ya. Tapi sebetulnya semuanya kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Ya. Kapan kita lahir, kapan kita ada di dalam, ya misalkan di suku ini, kita ada dalam keluarga ini, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Ya. Dan kita diciptakan, sekali lagi kita diciptakan bukan kebetulan. Ya. Nah saudara-saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 15-16 katakan, tulang-tulangku tidak terlindung baginya ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada
Oke, jadi saudara-saudara yakin ya? Yakin saudara dalam rancangan Tuhan? Ya. Nah saudara-saudara, kita mau lihat ada contoh ya, contoh dari hamba Tuhan ini yang telah ditetapkan, dirancang ya oleh Tuhan kehidupannya, yaitu tentang Abraham ya, atau sebelum dia awalnya dia disebut Abram ya, yaitu dalam Kejadian 12. Nah, dalam Kejadian 12 ini saya bagi dalam dua bagian ya, karena ayatnya cukup banyak, ayat 1 sampai 20. Ayat bagian yang pertama adalah tentang pemanggilan Abraham. Ya, tentang pemanggilan Abraham. Ya, nanti yang ini ada di dalam ayat 1 sampai 9. Ya, bagaimana Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, ya. Yang kedua adalah tentang pembelaan Tuhan atas Abraham, yaitu ayat 10 sampai 20. Nah, kita mau lihat bagian yang pertama saudara-saudara ya, bagaimana Abraham itu. Kalau kita baca saudara-saudara, maka sebetulnya kita dapat lihat bahwa Abraham itu sebetulnya dari keluarga yang mapan dia, ya, keluarga yang cukup, keluarga yang bahkan dikatakan keluarga yang kaya dia, ya. Nah, jadi keluarga itu, ya, Abraham ini sudah enak hidupnya, ya, udah enak dia, ya, terpandang, keluarga yang terpandang. Dan saya kira Abraham ini adalah orang yang religius. Ya, kenapa dikatakan religius? Karena ternyata dalam kehidupan Abraham kita lihat Abraham itu bisa kontak dengan Tuhan. Ya, dan Allah itu juga kontak dengan Abraham. Dia bicara kepada Abraham. Ya, dan biasanya orang-orang yang religius itu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itulah yang bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi enggak sembarang-sembarang juga Tuhan ngomong kan, ya. Pasti dia bicara dengan orang-orang yang religius, dengan orang-orang yang Tuhan sayangi, dengan orang-orang yang dekat intim dengan Tuhan. Ya, jadi Abraham ini selain mapan dia orang yang religius, ya. Dan kita lihat bahwa Abraham itu dipilih oleh Allah sendiri, ya. Jadi dari semua orang di muka bumi itu, Abraham yang dipilih oleh Allah untuk menjadi apa, saudara? Menjadi nenek moyang dari bangsa yang akan dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena itu saya bisa katakan bahwa ya Abraham itu orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau enggak mana bisa dipilih, betul enggak? Ya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah juga yang mungkin menjadi kerinduan kita ya. Kita itu dipilih, kita ingin dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara ada di dalam satu lingkungan, saudara ini ada pemilihan, gubernur misalkan, saudara ada kesempatan dipilih jadi gubernur, mau nggak saudara? Ya pasti mau lah, gitu kan? Ya. Kalau kita punya, saya rasa saya punya kemampuan, ya. Kita mau, saudara. Ya, kita lihat Abraham itu dipilih oleh Allah sendiri, ya, bukan dia yang mengajukan diri, tetapi Allah yang memilih Abraham sendiri. Dan untuk itu, saudara-saudara, Abraham itu akan menerima janji-janji Allah. Ya, jelaslah orang yang dipilih Allah, dia akan menerima janji Allah, ya. Dan kita lihat, saudara-saudara, Abraham yang dari keluarga mantap, mapan itu ya sebetulnya udah nggak usah lagi kemana-mana dia, tinggal aja dia di negerinya itu, aman dia ya. Tapi kita lihat Abraham itu orang yang taat kepada Allah. Ya. Dan Abraham yang taat kepada Allah itu dia berani melangkah kemana saudara? Keluar dari negerinya, ya kan? Apa di dalam ayat yang pertama itu, ayat-ayat pertama itu Tuhan bilang, kamu pergi ke negeri ini ya. Enggak ada kan? Ya. Tuhan cuma bilang, aku mengutus kamu pergi ke tempat yang nanti akan dipilih oleh Tuhan. Belum tahu dia kemana pergi. Ya.
Tapi kita lihat Abram itu orang yang berani melangkah. Karena apa? Dia taat kepada Allah. Ya. Nah seringkali saudara-saudara, kita tidak dapat menerima janji-janji Allah itu, tidak mengalami janji-janji Allah itu, karena apa saudara? Ya kita nggak berani melangkah saudara. Ya, padahal Tuhan udah ngomong jelas dalam hatimu itu ya, pergi ke sana, lakukan itu, laksanakan ini. Ya, tapi kita nggak berani saudara. Ya, sehingga apa? Sehingga kita kehilangan kesempatan. Ya sudah ada banyak orang yang bergerak itu dalam hidupnya itu, bergerak itu karena kemauannya sendiri. Ya, bukan karena kemauan Allah. Ya betul saudara-saudara, memang kita diberikan kebebasan ya oleh Allah itu, free will itu ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berjalan dalam tuntunan Allah, maka Allah akan menyertai kita. Dan itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ya, Tuhan memberikan kita rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Shalom. Dalam keadaan shalom itu, ini keadaan yang ya nyaman sebetulnya ya. Shalom itu kan tidak ada perang, cukup makan, aman, kehidupan terjamin, itu shalom. Gitu, ya. Jadi kalau kita bilang, shalom, shalom, sebetulnya kita sedang bertanya, apa hidupmu itu baik-baik saja? Gitu kan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah, berani melangkah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti menempatkan kita di dalam rancangannya. Rancangan yang mana sudah? Rancangan damai sejahtera itu. Ya, di mana pasti ada berkat, ada selalu kenyamanan dalam hidup kita. Ya, ini perlu kita apa ya? Kita betul-betul jalankan saudara. Kenapa? 2023 ini kan banyak orang bilang, wah ini banyak nanti apa ya? Resesi katanya ya, resesi. Ya mungkin aja saudara bisa resesi. Segala kemungkinan itu bisa terjadi di dalam dunia ini kan, ya. Kita bisa masuk dalam masa yang ya ekonominya jelek gitu kan. Tetapi saya ingin ingatkan, kalau kita berada dalam rancangan Tuhan, meskipun dunia ini bisa resesi, kita tidak akan apa sudah mati kelaparan. Amin. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Mungkin meskipun tidak berlebihan, berkat itu datang pada kita, tapi Tuhan pasti akan mencukupi ya apa kebutuhan dasar kita kan, ya. Tuhan akan mencukupi itu. Ya ingat aja doa Bapa kami kan, itu patokannya. Berilah makanan kami yang enggak berlebihan kan, ya. Cukup hari ini cukup buat bayar sekolah anak cukup, buat jalan-jalan cukup. Ya Tuhan pasti cukupkan lah, iya enggak? Asal kita mau berjalan dalam rancangan Tuhan, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat ini yang bagian kedua ya dari apa namanya kejadian 12 itu. Ya. Ternyata saudara-saudara dalam kejadian 12 yang bagian kedua itu kan Abram itu masuk ke tanah Mesir, ya, karena ada kelaparan. Lalu dia pergi ke Mesir. Nah di Mesir itu dia bilang, wah Sarah engkau itu cantik. Jadi nanti kalau orang tahu aku suamimu, aku dibunuh. Zaman itu kan memang modelnya begitu. Boleh ambil istri orang sembarangan itu, bunuh aja suaminya. Lalu diambil istrinya kan begitu. Ya. Nah, jadi kau bilang ya, kamu itu adik saya, bukan istri saya. Nah ini tipu muslihat ini. Ya kan, tipu muslihat dia, ya. Ternyata Abram juga punya tipu muslihat, ya. Dan itu menandakan bahwa Abram itu cenderung egois. Kenapa? Kepentingan dirinya sendiri supaya dia jangan dibunuh.
Ya kalau suami yang benar nggak begitulah, benar nggak? Ya, suami yang benar, aku jaga kamu, kamu itu permata hatiku, gitu kan, mantap itu, ya kan? Tapi Abramnya, udah bilang kamu adik saya supaya saya jangan dibunuh, ya. Wah ini bukan laki-laki gentleman ini, tapi gentleman. You know gentleman? Nah, dulu ada film tuh di TV itu, zaman TVR itu, gentleman tuh beruang gitu. Ya. Nah, jadi Abram ini cenderung egois ya. Dan dengan keegoisan dan tipu muslihat Abram itu hampir menggagalkan rencana Allah. Iya jelas dong, ya. Kalau misalkan Tuhan kan udah janji bahwa kamu dan istrimu itu akan menghasilkan keturunan yang banyak dan menjadi umatku. Tapi Abraham apa? Bilang ya kamu adik saya. Nah, jadi kalau itu benar-benar jadi keturunannya Sarah itu keturunan siapa? Bukan Abraham punya, Firaun punya. Gagal rencana Allah kan untuk membangun satu bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Jadi kita lihat saudara-saudara, karena keegoisan dan tipu muslihat Abraham hampir menggagalkan rencana Allah. Ya. Nah kita ini gimana saudara? Kita suka atau ada di posisi itu enggak saudara? Ya, Tuhan udah jelas bilang kita akan mungkin melalui gembala saudara, melalui orang-orang yang Tuhan tunjuk. Aku ingin jemaat di sini begini, gitu kan? Ya, tapi saudara, enggak ada duit kita untuk itu, gitu kan? Atau enggak ada, kita enggak mau yang itu, kita mau yang ini. Ya, ternyata saudara-saudara itu kan hampir menggagalkan rencana Allah itu. Ya, saya kira itu di sini mah enggak ada ya, gereja lain kali ada ya, gitu ya. Berontaklah sama gembalanya, ngelawan gembalanya. Ya sebetulnya itu dalam artian yang sama dengan ini hampir menggagalkan rencana Allah. Ya. Atau bukan hanya hampir, gagalkan rencana Allah. Jadi gagal, berantakan itu program itu, ya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat itu ternyata Tuhan bertindak untuk apa? Menjaga rencananya tetap berjalan. Ya, lalu Tuhan bikin apa? Tulah pada Firaun dan seisi rumahnya itu, ya kan? Nah, jadi ternyata saudara-saudara, manusia itu mencoba menggagalkan, Tuhan yang bertindak, Tuhan menjaga agar rencananya itu tetap berjalan, saudara. Ya, dan yang menggagalkan rencana Allah itu punya konsekuensi enggak? Ada saudara rencananya. Ya, Firaun itu kan juga mungkin selain Abraham ya. Firaun itu kan dalam ketidaktahuannya karena dibohongi itu, ya kan? Tapi kan dia juga ada andil dalam menggagalkan itu. Rencana Allah itu. Dia kena apa? Tulah, dia kena konsekuensi. Gitu kan? Ya. Jadi ya be careful, hati-hati saudara ya, ketika Tuhan sudah jelas punya tujuan, punya rencana yang indah dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan Anda pribadi, Anda lalu mencoba menggagalkan rencana Allah, ya konsekuensinya apa sudah? Penderitaan lah. Betul enggak? Ya, penderitaan. Tuhan mau supaya kita melakukan kehendaknya. Ya, ada yang kehendak umum, ada yang kehendak khusus ya. Tuhan punya rencana yang khusus buat pribadi masing-masing. Ya, kehendak Tuhan pada saya bisa aja berbeda dengan kehendak Tuhan pada saudara yang secara khusus. Ya, kalau umum pastilah Tuhan berkehendak supaya kita menuruti firman Tuhan. Tuhan berkehendak supaya kita mengikuti apa yang diperintahkan, kan begitu, ya. Tapi Tuhan juga punya kehendak yang spesial. Misalkan ya, Pak Epi ya, Tuhan tunjuk, saya mau Pak Epi jadi wali kota Tangerang. Wah, mantap gitu kan. Ya.
Tuhan mau supaya Pak Yosi jadi ketua sinode. Misalkan gitu kan. Itu kan rencana yang khusus, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita itu ya tadi ya, kita itu karena bergerak, kita itu digerakkan dengan ya, penggerak kita tuh banyak ya. Ada yang kita digerakkan karena rasa marah, ya. Jadi kita tuh hidup dengan apa? Rasa marah terus ya. Ya nggak happy lah hidup begitu. Iya kan? Atau kita digerakkan oleh rasa takut, ya, mau bikin ini takut. Padahal Tuhan udah punya rencana Pak Yosi jadi ketua sinode misalkan, ya kan? Lalu kita berusaha, nggak mau, gagal. Akhirnya apa, saudara? Karena apa? Karena kita, misal saya tadi ya, saya digerakkan oleh rasa takut. Saya nggak bisa, saya kan begini, saya begitu. Yang nggak jadilah rencana Allah itu dalam hidup kita. Ya, kita menggagalkan rencana Tuhan. Karena apa? Kita tidak berani bertindak. Ya, kita mestinya berani bertindak ya. Seperti Abraham di bagian pertama itu dia berani bertindak, taat kepada Tuhan. Meskipun nggak tahu dia mau pergi kemana ya. Tuhan belum tunjukkan daerahnya di mana. Tapi ya jalan aja sudah. Ya. Nah, saya berharap jemaat Tuhan tempat ini ya, ayo kita berani bertindak ya. Apalagi kalau Tuhan sudah jelas bilang kepada kita gitu kan ya, rencananya kepada kita. Kamu jangan jualan itu, kamu mesti jualan ini. Bisa enggak Tuhan bilang begitu? Bisa. Tuhan kasih ide pada kita, hikmat kepada kita. Kita lihat nih 2023 katanya, wah kalau jualan ini mah pasti amblas dah gitu kan. Ya jualan yang ini, ya kan. Makanan juga bisa macam-macam kan. Jangan jualan makanan ini, nggak bakal laku. Tuhan kasih ide bisa nggak? Bisa, saudara. Kenapa? Dia punya rencana yang indah bagi kita. Ya, termasuk itu ya tadi ya, rencana untuk kehidupan kita sehari-hari itu. Ya. Jadi ayo kita lihat, kita cari apa kehendak Tuhan, kita cari apa rencana Tuhan, dan jangan sampai kita menggagalkan rencana Allah bagi kehidupan kita. Karena sekali lagi, rencana Allah bukan rencana kegagalan, saudara. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, dari Kejadian 12 ini saya mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, ya, rancangan Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia. Amin. Ya. Tuhan pasti menjaga, saudara. Tuhan pasti menjaga agar rancangannya itu terwujud bagi gerejanya, bagi kehidupan kita, ya. Dan orang yang ingin menggagalkan rancangan Tuhan akan menerima konsekuensinya. Ya, jadi please, ya saudara-saudara, saya ingin supaya semua orang di jemaat ini berbahagia dan mendapat berkat. Amin. Ya, bagaimana supaya kita mendapat berkat? Jangan gagalkan rancangan Tuhan itu. Ya. Jangan gagalkan, jangan mencoba-coba ingin menggugurkan rencana Allah itu, ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita akan diberkati, ya. Siapa? Orang yang mau menerima rancangan Allah dalam hidupnya, membiarkan rancangan Allah itu berlaku, terwujud di dalam hidupnya. Apa rancangan Tuhan bagi saudara? Mungkin hari ini belum tahu ya. Tahun ini apa rancangan Tuhan buat saya? Ya kita mesti cari, saudara, gitu kan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku dalam tahun 2023 ini, ya kan? Karena itu saudara-saudara, mumpung ini masih awal tahun, betul-betul cari kehendak Tuhan. Ya, doa yang rajin, saudara, baca Alkitab. Dan nanti Tuhan akan bisa memberikan
impression yang dalam, tekanan yang dalam hidup kita ini. Ketika kita membaca Alkitab dari seluruh mungkin banyak ayat bacaan itu, ternyata Tuhan menaruh ayat yang ini dalam hati kita. Dan itulah rancangan Allah bagi saudara. Ya. Gembala saudara, orang-orang yang kakak-kakak rohani, bisa saja dipakai Tuhan untuk apa? Menyampaikan rancangan Tuhan bagi hidup kita, saudara. Ya. Rancangan itu bukan ramalan, saudara. Kalau ramalan itu ya namanya ramal, saudara. Bisa jadi, bisa enggak jadi, namanya ramalan, ya kan? Ramalan cuaca, hujan besar nih, mau Imlek ini hujan besar, tapi belum hujan gede juga sih, bisa meleset, ya. Tapi kalau yang namanya rancangan Tuhan tidak pernah meleset dalam hidup kita, kecuali kita yang memplesetkan itu, ya, sehingga tidak terjadi. Ya, kalau kita yang memplesetkan itu sudah kita menggagalkan, kita mereject ya rancangan Tuhan itu, ya kitalah yang rugi sendiri, kita yang menderita sendiri, ya. Dan jangan ngomel kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidupku begini? Ya periksa dulu, apakah aku ini sedang menggagalkan rencana Tuhan enggak dalam hidupku, ya. Sekali lagi, rancangan Tuhan adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kegagalan. Dan jika saudara hidup di dalam rancangan Allah, maka saudara akan menemukan dan menerima damai sejahtera yang sesungguhnya, yang genuine, yang asli di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan sampaikan, kita simpan dalam hati, renungkan dan lakukan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan kegagalan bagi kami. Engkau selalu merancangkan keberhasilan bagi kami, Tuhan. Namun ampuni kami, Tuhan, kalau kami ternyata tidak dapat mewujudkan rancangan-Mu karena kedegilan hati kami, Tuhan. Kekerasan kepala kami, Tuhan, sehingga rancangan-Mu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau belajar taat pada rancangan-Mu, hidup dalam rancangan-Mu, dan menjalankan rancangan-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami ada dalam rancangan-Mu, hidup dalam rancangan-Mu dan menjalankannya, maka berkat Tuhan akan datang dan melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami siap melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek, oke. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yosi yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini berbicara bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, maka kita harus ada tetap di dalam rencana Tuhan. Ya. Sebab itu jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Mulai minggu depan, ya kita kan sudah punya tema tahun ini Walk with God. Ya, mulai dari besok doakan biar ini bisa
mulus ya jalannya. Saudara bisa mengikuti renungan harian melalui YouTube GBI Gading Serpong. Ya, setiap hari. Setiap hari nanti bisa ada renungan video singkat di YouTube GBI Gading Serpong. Ya, jadi saudara baca dahulu Alkitab yang sudah dijadwalkan setiap hari. Siapa yang rajin baca Alkitab tiap hari ini? Coba saya mau lihat. Haleluya, makin banyak ya, puji Tuhan. Saya harap tahun ini itu menjadi gaya hidup kita, amin. Ya, cinta firman Tuhan. Ya, jadi tiap hari kita baca firman Tuhan. Coba hari ini kita ada di kitab apa dan pasal berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ayub pasal berapa nih yang hari ini? 36 sampai 39. Ya, jadi besok Ayub 40 sampai 42. Besok itu terakhir Ayub. Ya, lalu kita masuk dalam Kejadian 12. Jadi ikuti dan mulai besok saudara bisa buka di YouTube GBI Gading Serpong setiap hari. Ya, saya berharap jam 6 sudah bisa premier, sudah bisa langsung disiarkan setiap jam 6 pagi. Jadi kalau saudara nggak keburu jam 6, seharian juga bisa ya, namanya di YouTube ya, itu bisa kapan saja dibuka. Baik, dan minggu depan adalah hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari apa minggu depan? Imlek. Ada yang sudah pakai baju merah duluan hari ini, nggak apa-apa. Meriah menyambut Imlek. Tapi saya mau katakan ibadah dulu. Amin. Coba senggol dulu kiri kanan bilang ibadah dulu. Iya. Ya, nanti setelah ibadah saudara bisa silaturahmi kemana saja. Cari angpau boleh-boleh aja ya. Tetapi jangan lupa kita dahulukan ibadah ya. Ada jam 8 pagi silahkan. Ada jam 10 pagi silahkan ya. Tapi kita mau cari Tuhan terlebih dahulu. Ya, jangan cari angpau dulu, cari Tuhan dulu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Coba katakan ke sebelah kiri kanan, aku senang engkau ada saat ini. Aku senang Aku engkau ada senang. saat ini. Haleluya. Haleluya. Segala Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. nanti saya minta dengan hormat, Pak Yosi akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Ya, mumpung ada gembala saya di sini, saya minta gembala kita yang akan menyampaikan doa berkat bagi kita semua. Segala Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Haleluya. Tuhan Yesus, pada akhir ibadah ini kami datang kembali kepadamu mengucap syukur
untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, termasuk firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja, tetapi sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala di tempat ini, Ibu Yeni Tuhan, dan seluruh tim pengembalaan. Tuhan berkati, tambahkan hikmat yang baru padanya, terobosan-terobosan baru, sehingga pelayanan Tuhan di tempat ini boleh terus berkembang. Jemaat-Mu boleh terus maju Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam minggu ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhanlah yang akan terus memimpin hidup kami, membuat apa yang kami rancangkan berhasil, karena kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini sekali lagi kami mohon hikmat daripadamu untuk presiden kami, supaya dalam tahun-tahun politik ini dia dapat memimpin negara ini dengan baik. Jangan ada kerusuhan, tetapi semuanya berjalan di dalam pengawasan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya TNI Polri Tuhan yang menjaga keamanan negara ini. Berikan mereka juga kepekaan untuk dapat menjaga keutuhan negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing dengan pertolongan tangan Tuhan yang ajaib. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai dan menolong hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan Terima kasih Tuhan Yesus. silakan sebentar, saya tunggu sebentar. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.